Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan nama saya Nur Permadi dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan nomor NIM 1701622 dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. Oke, saya akan coba paparkan mengenai presentasi ini mengenai judul pengaruh penggunaan layanan pembayaran digital dan tingkat literasi keuangan terhadap penjualan UMKM. Nah, dengan studi kasusnya yaitu ada di Kabupaten Indramayu. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba mengenai pembahasan dari presentasi ini, yaitu mulai dari pendahuluan, ada latar belakang dan rumusan masalah, terus juga ada tujuan penelitian dan kerangka pemikiran, terus juga ada hipotesis dan metode penelitian nanti yang akan saya teliti. Terus juga ada karakteristik responden. Terus juga ada hasil data dari uji instrumen, regresi dan hipotesis. Dan selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan yang hasil dari penelitian ini. Oke, selanjutnya mulai dari penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Oke, dari latar belakang ini saya akan coba memaparkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang dimana ini di Kabupaten Indramayu dengan jumlah UMKM terus meningkat, dan di sini namun pelaku usaha ini masih menghadapi persaingan yang sangat ketat, teman-teman, yaitu mengenai fluktuatif penjualan, terus juga ada pengelolaan keuangan yang masih belum terstruktur. Nah ini teman-teman. Nah maka dari itu sementara adopsi kris dan literasi keuangan ini diyakini bahwa menjadi solusi untuk bagi pelaku UMKM mengoperasikan terhadap bisnisnya mereka. Oke, di sini mengenai kris, teman-teman. Kris ini mempermudah transaksi non tunai, yang artinya penjual ini bisa menyediakan pembayaran secara digital dengan menggunakan scan barcode, teman-teman. Dan konsumen juga bisa membayar dengan non tunai, jadi tinggal scan aja dan itu bisa menjadi transaksi penjualan, teman-teman. Nah, dan ini bisa mempercepat pembayaran dan mendukung pencatatan otomatis bagi pelaku UMKM. Nah, ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada literasi keuangan, yaitu membantu pelaku UMKM untuk mengelola arus kas, juga dan menyusun anggaran dan bisa mengambil keputusan yang sangat tepat, karena dengan adanya laporan keuangan dan dengan struktur bagi UMKM ini sangat mempermudah untuk mengambil keputusan yang memang bisa menjadi solusi yang akan datang nanti. Oke? Nah dari data ini teman-teman saya ambil bahwa 61% ini kontribusi UMKM terhadap DBD atau produk domestik bruto secara nasional. Terus juga ada 97% yaitu penyerapan tenaga kerja nasional oleh UMKM. Nah ini unit usaha yang ada di kabupaten itu dengan pada tahun 2024 ini totalnya sekitar 202.556 unit usaha UMKM yang ada di Indramayu. Namun tetapi kita merujuk lagi yang bagi menggunakan pembayaran digital kris, yaitu sekitar total 107.344 merchant atau yang menggunakan kris di Kabupaten Indramayu bagi pelaku UMKM. Itu pada tahun 2023. Oke, dan untuk penelitian ini hasilnya itu bahwa kajian secara simultan kris dan literasi keuangan terhadap penjualan di wilayah non perkotaan, ya, dan seperti Kabupaten Indramayu yang masih sangat terbatas, teman-teman. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini bahwa apakah penggunaan layanan pembayaran digital kris berpengaruh terhadap penjualan pada pelaku UMKM. Yang kedua yaitu apakah tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap penjualan pada pelaku UMKM. Juga yang ketiga, apakah penggunaan kris dan literasi keuangan ini secara simultan berpengaruh terhadap penjualan pada pelaku UMKM. Nah, selain itu juga ada tujuan penelitian, teman-teman. Yang pertama
pertama di sini bahwa menganalisis pengaruh penggunaan kris terhadap penjualan pada pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Terus juga ada menganalisis pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap penjualan pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang terakhir yaitu ada menganalisis pengaruh penggunaan kris dan tingkat literasi keuangan terhadap secara simultan terhadap penjualan pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Indramayu. Oke, dari rumusan masalah ini dan tujuan masalah ini saya akan bedah di slide selanjutnya. Oke, di sini ada kerangka pemikiran dari gambar model ini bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, mana sih variabel independen dan dependen? Nah, di sini ada variabel X1 atau variabel independen, ya, variabel independen satu, yaitu yang artinya itu bahwa penggunaan layanan pembayaran digital kris ini variabel X1 atau variabel independen satu. Dan yang kedua ada tingkat literasi keuangan, itu variabel X2 atau independen 2, dan ini variabel Y atau variabel dependen, yaitu penjualan pada pelaku UMKM, ya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian bahwa dari hipotesis satu ini penggunaan layanan pembayaran digital kris berpengaruh positif terhadap penjualan pada pelaku UMKM. Juga ada tingkat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penjualan terhadap pelaku UMKM. Terus juga ada penggunaan kris dan tingkat literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap positif penjualan pada pelaku UMKM. Oke, selanjutnya sini ada metode penelitian dan desain penelitian. Dari pendekatan penelitian ini saya mengambil metode kuantitatif, yaitu dengan pendekatan asosiatif menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen dan variabel satu yaitu dependen. Nah, di sini untuk variabelnya ya teman-teman ada S1, S2 dan variabel Y. Nah, S1 ini adalah penggunaan layanan pembayaran digital kris. Yang kedua ada tingkat literasi keuangan. Yang variabelnya yaitu ada penjualan pada pelaku UMKM. Ya. Terus di sini lokasi penelitian, bahwa penelitian ini saya ambil dari Kabupaten Indramayu yang waktu kemarin saya coba datangi ke pelaku UMKM yang ada di Indramayu, menanyakan mengenai penggunaan kris dan tingkat literasi keuangan yang mereka gunakan. Nah, maka dari itu ini saya mengambil penelitian di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, wilayah dengan pertumbuhan UMKM dan digitalisasi pembayaran yang sangat cepat atau sangat pesat. Oke, waktu penelitian ini dari tahun 2025 bulan Desember sampai 2026 Maret, teman-teman, dengan mencakup menyusun proposal, penyebaran kuesioner dan mengolah data SPS hingga penyusunan laporan. Oke. Selanjutnya di sini ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, teman-teman. Mengenai populasi ini yang sudah merujuk ke penggunaan kris, teman-teman, yaitu sekitar total 107.344 yang menggunakan kris di Kabupaten Indramayu. Ini menurut Bank BI yang ada di Cirebon pada tahun 2023. Terus juga ada teknik pengambilan sampel, yaitu non-probability sampling atau purposive sampling, ya teman-teman. Nah, sampel ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu yang telah menggunakan kris atau Quick Response Code Indonesia Standar dan sebagai salah satu metode pembayaran dalam kegiatan usaha mereka. Nah, terus juga ini angka dari mana, teman-teman? 383 ini adalah responden. Karena saya dihitung yaitu menggunakan tabel Isaac dan Michael, yaitu karena kesalahannya sekitar 5%. Nah, dari total ini hasil kesalahan tarafnya itu segini, teman-teman, dari 5%. Itu totalnya responden dari 383 responden. Oke? Mengenai karakteristik responden, nah ini bahwa
dari karakteristik ini ada berapa jenis teman-teman, mulai dari kuliner, fashion, terus ada jasa, kerajinan dan lainnya teman-teman. Ini yang berdominan, yang angkanya lebih besar yaitu kuliner teman-teman. Memang dari saya datangi UMKM yang ada di Indramayu itu kebanyakan kuliner yang menggunakan pembayaran digital kris ya teman-teman. Maka di sini sekitar 80,4% yang berdominan jenis usahanya ya. Terus yang kedua ada fashion. Fashion itu sekitar 9,7%. Terus juga ada lainnya itu lebih lumayan ya teman-teman. Ini kalau lainnya itu seperti jasa semacam ya teman-teman. Terus itu sekitar 6,5%. Terus juga ada ini jasa ya, ini jasa sekitar 2,9%. Nah ini lainnya seperti kayak usaha peternakan, terus juga ada usaha sampingan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, terus juga ada kerajinan yang paling kecil teman-teman, itu sekitar 5% ya. Dan ini lama usaha yaitu dominan 1-3 tahun teman-teman. Dari total 1-3 tahun itu total responden sekitar 294 responden, yaitu sekitar 76%, dan mayoritas pelaku usaha tahap pengembangan. Berarti masih tahap pengembangan teman-teman. Oke, jadi 90 berapa nih? Dari 94 responden ini mayoritas pelaku usaha tahap pengembangan, karena mulai dari 1-3 tahun teman-teman, itu masih awal atau masih masa-masa merintis ya. Dan untuk penggunaan krisnya itu 6-1 tahun teman-teman. Dari total responden yang angka 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun ini terdapat 213 responden, itu sekitar 55% sudah berpengalaman menggunakan kris ya. Terus juga ada domisili terbanyak. Nah ini saya ngambil dari berbagai kecamatan. Ada kecamatan di sini yang paling domisili yang paling banyak itu adalah kecamatan Indramayu, yaitu sekitar 65% responden. Dan ini setara angkanya dari berbagai kecamatan itu terbesarnya itu 16% ya. Terbesar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu. Oke, selanjutnya di sini ada analisis statistik deskriptif ya. Itu ada penggunaan kris. Rata-rata mainnya itu sekitar 40,9, standar deviasinya itu 4,51, yang artinya di sini terus juga ada literasi keuangan, ada rata-ratanya itu 41,09, terus ada standar deviasinya 3,65. Selanjutnya ada penjualan UMKM, rata-ratanya adalah rata-rata meannya adalah standar deviasi ini adalah 40,36, terus juga ada standar deviasinya 4,46, yang artinya ketiga variabel ini pada kategori yang baik atau tinggi dengan sebaran jawaban yang relatif homogen dan standar deviasinya kecil teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini bahwa variabel ini ada 3 variabel dan di rentang yang dihitungnya itu 0,027 sampai 0,833 teman-teman, terus ada 0,164 terus sampai 0,756. Terus juga ada 0,141 dan RKB-nya 0,100 semuanya ya teman-teman, karena dari responden N itu dengan hasilnya itu dari 5% yaitu 0,1 teman-teman. Terus juga kelompok alfanya sekitar variabel 1 yaitu penggunaan kris yaitu 0,841
terus juga ada literasi keuangan 0,7 terus juga ada penjualan UMKM itu 0,8. Ini secara status valid teman-teman dan reliable teman-teman. Nah, dari keterangan ini item yang dinyatakan valid apabila RD itu lebih besar dari instrumen yang dinyatakan reliable apabila perangkatannya 0,7 teman-teman. Sedangkan ini lebih dari 0,7. Oke. Seluruhnya adalah 30 butir pertanyaan dan ketiga variabel ini dinyatakan valid dan reliable sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data pada tahap analisis selanjutnya. Oke, di sini ada uji asumsi klasik teman-teman. Ada uji normalitas yaitu angka sigma itu 0,2 dan lebih besar dari 0,05 teman-teman. Dan secara status adalah berkontribusi normal. Juga ada uji multikolinearitas dari toleransi dan FIV ya teman-teman, itu toleransinya itu 0,7 lebih besar dari 0,10 yang artinya FIV-nya itu 1,3 lebih kecil lebih besar dari 10 teman-teman, lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan selanjutnya uji heterodaktilisitas yaitu dari sini titik penyebaran acak tanpa pola tertentu dan tidak terjadi heterogeneisitas teman-teman. Dan selanjutnya bahwa kesimpulan itu bahwa regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda. Nah, di sini analisis linear berganda. Di sini ada Y sama dengan 4,756 ditambah dengan 0,413 itu S1 dan ditambah 0,464 S2-nya. Dan di sini bahwa A itu variabel Y, bahwa di sini adalah 4,7 konstantanya apabila S1 dan S2 bernilai 0, maka penjualan UMKM diberikan sebesar diperkirakan sebesar 4,756. Setiap kenaikan satuan penggunaan kris meningkatkan penjualan sebesar 0,4113 satuan S2 tetap. Terus juga ada setiap kenaikan S1 dan satuan literasi keuangan meningkat penjualan sebesar 0,4 satuan S1 tetap. Yang kedua koefisiensi regresi bernilai positif. Semakin tinggi penggunaan kris dan literasi keuangan, semakin tinggi pula penjualan UMKM yang ada di dalam air. Terus ada uji hipotesis dan uji parsial. Di sini uji T-nya bahwa hipotesis S1 parsial penggunaan kris terhadap variabel Y yaitu penjualan. Ada hitungnya bahwa di sini 9,4 dan signya itu 0,0 dinyatakan terima teman-teman. Terus juga ada hipotesis 2 literasi keuangan terhadap Y, T-nya itu 8,3 dan signya itu 0 ya teman-teman, dan hasilnya hipotesis 2 itu diterima. Dan secara simultan hipotesis 3 S1 dan S2 terhadap Y bersama-sama itu F-nya adalah 169, ininya signya 0 ya teman-teman, dan dinyatakan terima. Kriteria pengujian ini hipotesis ditolak atau diterima apabila nilai signya lebih besar dari
0,05 atau signifikan atau 5%. Seluruh hipotesis ini dari H1, H2, H3 diterima teman-teman. Kris dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan UMKM secara baik secara parsial maupun simultan. Oke, koefisien di determinasi atau R2 teman-teman, bahwa di sini 4,7 adalah dijelaskan oleh S1 dan S2 dan 52%-nya adalah faktor lain teman-teman. Yang artinya disebutkan bahwa kemampuan variabel penggunaan kris dan literasi keuangan secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dalam variasi penjualan UMKM. Terus yang sisanya itu 52,9% adalah dipengaruhi oleh faktor lain seperti strategi pemasaran, kualitas inovasi produk dan lainnya teman-teman. Oke, pembahasan dan hasil penelitian bahwa di sini penggunaan kris terhadap penjualan semakin tinggi, penggunaan kris semakin tinggi pula UMKM, penjualan UMKM, dan sejalan dengan teknologi assessment model itu Davis tahun 1998 tahun 1989 dan kemudahan mendorong adopsi teknologi. Juga pengaruh literasi keuangan terhadap penjualan, kemampuan mengelola model anggaran arus kas mendukung mengambil keputusan bisnis yang tepat sehingga penjualan meningkat sesuai finansial literasi teori. Terus selanjutnya ada pengaruh simultan kris dan literasi keuangan. Kris ini mempermudah transaksi, sedangkan literasi keuangan membantu mengelola hasilnya secara efektif. Kedua faktor saling melengkapi dalam mendorong penjualan UMKM. Oke, kesimpulannya bahwa penggunaan layanan pembayaran digital kris ini berpengaruh positif terhadap penjualan pada pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, tingkat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penjualan pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Indramayu. Terus penggunaan kris dan literasi keuangan ini secara simultan berpengaruh positif terhadap penjualan UMKM dan menjelaskan bahwa 47,1% ini variasi penjualan dan R yaitu 0,41 teman-teman. Oke, indikasi dan rekomendasi bahwa indikasi ini akurasi transaksi menjadi manfaat utama kris yang didasarkan pelaku UMKM. Yang kedua yaitu kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana yang cukup baik teman-teman. Terus juga ada kemudahan penggunaan kris dan menyusun anggaran kas masih perlu ditingkatkan. Itu rekomendasinya bahwa di sini pelaku UMKM tingkat pemahaman fitur kris dan kemampuan menyusun anggaran kas usaha. Jadi teman-teman UMKM di luar sana harus bisa memahami menggunakan fitur kris dan kemampuan menyusun laporan keuangan. Sehingga ada pemerintah daerah dan lembaga keuangan memperluas edukasi dan pendampingan secara digitalisasi pembayaran serta literasi keuangan. Terus juga ada panduan pembayaran digital dengan strategi lain untuk mengenai kualitas produk. Terus juga ada pemasaran digital dan memperluas pasar. Nah, sini ada keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya teman-teman. Nah, untuk keterbatasan penelitian ini bahwa penelitian ini berfokus pada satu wilayah yaitu di Kabupaten Indramayu dan belum mengkaji secara mendalam mengenai faktor penyebab rendahnya kemudahan penggunaan kris serta kemampuan menyusun anggaran kas pada sebagian responden. Dari R2-nya ini sebesar 47,1% juga menunjukkan masih ada variabel lain di luar model yang belum diteliti teman-teman. Terus saran penelitian selanjutnya adalah memperluas mencakup wilayah penelitian di luar Kabupaten Indramayu. Terus juga ada menambahkan variabel lain seperti pemasaran digital, kualitas produk atau kepuasan pelanggan.
juga adalah mengkaji lebih dalam kendala kemudahan penggunaan kris dan penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, yang keempat itu mengombinasikan survei kuesioner dengan wawancara method. Oke, setelah ini terima kasih dan mohon masukan dan arahan koreksi dari Bapak Ibu dosen. Dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.